Bayangkan jika seorang anak mengikuti adanya, yaitu di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Injil, tentu saja akan banyak anak-anak yang terlahir sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan begitu sangat banyak kelak orang tua yang telah disia-siakan oleh anaknya. Padahal tanpa ada orang tuanya secara syariat tidak akan mungkin ada anaknya lahir ke dunia ini. Tidak akan mungkin seorang anak bisa diurus dengan baik tanpa adanya peran orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologetik Islam. Di mana di konten ini kita akan membahas terkait adanya pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh sebagian orang-orang Kristen. Di mana mereka selalu bertanya, apa sih yang telah disempurnakan oleh Islam terhadap agama sebelumnya? Apa sih yang disempurnakan oleh Al-Quran terkait adanya kitab Taurat maupun Injil? Apa sih yang telah disempurnakan? Dari adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, di konten ini kita akan membahas dan memberikan bukti. Di samping memberikan pula perbandingan ayat-ayat dari kitab Taurat, dari kitab Injil maupun Al-Quran. Dan nanti silakan Anda simpulkan sendiri, apakah layak Al-Quran sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menonton channel Apologetik Islam, silakan dibantu subscribe, like, share channel Apologetik Islam jika memang konten-konten yang ada di dalam itu bermanfaat menurut Anda. Dan ini adalah channel kedua saya, sedangkan channel yang pertama adalah Akademik Kristologi. Jadi, jika memang channel Akademik Kristologi maupun channel Apologetik Islam ini bermanfaat, semuanya untuk Anda konten-kontennya, silakan dibantu subscribe, like, share kedua channel tersebut. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa mendapatkan beberapa ayat mengenai adanya sikap seorang anak kepada orang tua itu harus seperti apa. Ya memang layaknya seorang anak itu haruslah menghormati kedua orang tuanya. Karena dengan adanya kedua orang tuanya secara syariat, dia telah hidup, dia telah diurus oleh kedua orang tuanya. Dan mengenai adanya ajaran tentang untuk menghormati kedua orang tua, Anda bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, semisal yaitu pada Keluaran 20 ayat 12. Lalu Imamat pasal 19 ayat 32, Ulangan pasal 5 ayat 16. Tetapi di dalam kitab lain, kita pun bisa dengan mudah mendapatkan adanya sikap dari seorang anak yang begitu sangat tidak patut dicontoh. Sebagaimana yang pernah dilakukan katanya, yaitu Ruben. Dia telah melakukan sesuatu hal yang tidak layak dicontoh kepada ibu tirinya yang bernama Bilha. Anda bisa melihat pada Kejadian pasal 35 ayat 2. Sedangkan di dalam yaitu kitab lain dengan ayat yang lain, kita pun bisa mendapatkan pula adanya sikap kedurhakaan dari Yakub. Demi mendapatkan hak anak sulung, ternyata Yakub telah melakukan penipuan terhadap ayahnya. Di dalam Injil pun kita bisa mendapatkan adanya ajaran, adanya narasi yang mengisahkan seseorang itu untuk menghormati ayah dan ibunya. Dan dari adanya ajaran tersebut diklaim bahwa itu disampaikan, dinyatakan oleh Yesus Kristus, yaitu pada Matius pasal 15 ayat 1 hingga 6. Tidak hanya itu, Matius pasal 19 ayat 19 pun menyatakan hal yang tidak jauh berbeda untuk menghormati ayah dan ibunya. Lalu pada Markus pasal 10 ayat 17 hingga 19 yang tidak jauh berbeda pula dengan Lukas pasal 18 ayat 18 hingga 20. Di mana ayat-ayat tersebut diklaim bahwa Yesus Kristus yang telah menyampaikannya untuk menghormati ayah dan ibunya. Tetapi kita mendapatkan adanya sikap yang kontras atas apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan sikap ini pun diklaim pula bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Terkait adanya kekontrasan atas apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus, Anda bisa melihat yaitu pada Matius pasal 12 ayat 46 hingga 49. Di mana di dalam ayat tersebut, ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, ibunya, Bunda Maria, dan juga saudara-saudaranya berusaha ingin bertemu dengan Yesus. Namun apa yang disampaikan oleh Yesus? Di mana seorang anak ketika dijumpai oleh orang tuanya,
seharusnya dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada teman-temannya, daripada murid-muridnya. Dan itulah salah satu pertanda bahwa anak tersebut menghormati kedua orang tuanya. Tetapi pada kenyataannya ketika Yesus ditemui oleh ibu dan juga saudara-saudaranya, bukan bersikap seperti itu, apalagi menyambut atau menemui ibunya. Tetapi di dalam Matius pasal 12 ayat 46 hingga 49, ternyata Yesus menyatakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" kata Yesus, sebagaimana yang ditulis di dalam Injil Matius. Selanjutnya dia pun menyatakan Yesus ini ibuku dan saudara-saudaraku. Di mana menyatakan ini ibuku dan ini saudaraku sambil menunjuk murid-muridnya. Pertanyaan kita, apakah pantas Yesus bersikap seperti itu di hadapan ibunya, di hadapan saudara-saudara, di hadapan murid-muridnya? Jika memang adanya ayat-ayat yang mengajarkan tentang untuk menghormati orang tua, ayah dan ibu, itu benar-benar disampaikan oleh Yesus. Tentu saja, Yesus pun harus selaras dengan apa yang disampaikannya. Selaras perbuatannya, tetapi kita pun melihat adanya ketidakselarasan antara apa yang diucapkan dengan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika memang kekontrasan ini, kedua ayat yang berbeda tersebut, benar-benar disampaikan, dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana yang diklaim, yang ditulis di dalam Injil Matius, Lukas, maupun Markus. Terkait dari adanya sikap tersebut, tentu saja siapapun agamanya, jika kita memandang tanpa adanya sikap dogmatis, tentu saja bisa dibilang sebagai anak yang tidak menghormati orang tua. Seharusnya sebagai anak ketika ditemui orang tua, dia berusaha menemuinya. Bukannya dia menghindar. Apakah pantas seperti itu? Terlebih dia diklaim sebagai Tuhan. Bagaimana seandainya jika Anda ketika telah tua, lalu Anda mendatangi anak Anda, dan anak Anda pun tidak berusaha menemui Anda, lalu menyatakan kepada orang lain bahwa orang-orang yang ditemui oleh dia, murid-murid dia adalah ibu dan saudaranya, dan bukan Anda, bahkan tidak sama sekali menemui Anda. Bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua? Tentu saja akan sakit. Apakah dari adanya sikap Yesus tersebut bisa dibilang bahwa Yesus merupakan anak yang durhaka? Tidak hanya narasi tersebut, teman-teman. Anda bisa melihat adanya yaitu dalam ayat lain terkait adanya Matius pasal 19 ayat 29. Di mana ayat tersebut diklaim pula sebagai pernyataan dari Yesus. Di mana ayat itu dinyatakan seperti ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jika siapapun Anda, diantaranya memiliki orang tua, Anda harus meninggalkan orang tua Anda. Meskipun sebelumnya Anda dibesarkan, diurus oleh orang tua, demi mengikuti Yesus. Kata Yesus, sebagaimana yang diklaim di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 29. Terkait adanya sikap-sikap tersebut, apakah semuanya itu benar-benar sesuai dengan fakta sejarah? Terkait masalah hal Ruben, terkait masalah Yakub, termasuk pula atas apa yang disampaikan dan dilakukan Yesus terhadap ibunya yaitu Bunda Maria. Apakah itu benar fakta sejarah? Jika memang semuanya adalah fakta sejarah, maka tentu saja khususnya Yesus mau tidak mau dinilai sebagai anak yang durhaka, yang tidak mau menerima dan menemui ibunya. Dan bahkan siapapun yang meninggalkan orang tuanya demi mengikuti Yesus, maka akan diganti 100 kali lipat. Dari adanya ajaran tersebut, tentu saja adanya ketimpangan, bahkan akan banyak melahirkan adanya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dari adanya sikap tersebut, datanglah Islam yang telah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Di dalam Al-Quran, Anda bisa melihat bagaimana Al-Quran menyatakan dengan jelas, dengan tegas, surat ke-17, ayat 23. Anda bisa membaca, begitu sangat soft, begitu sangat lembut, bagaimana seharusnya seorang anak menghormati kedua orang tuanya. Al-Quran mengajarkan dengan lembut. Yaitu Anda bisa membacanya dengan ayat seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di dalam surat Al-Isra
ayat 23. Harus berbuat baik kepada orang tua. Di mana di sini penyembahan kepada Allah menjadi urutan yang pertama, dan setelah itu urutan kedua yaitu menghormati, berbuat baik, berbakti kepada orang tua sebagai peringkat yang kedua. Tetapi di sini pun dijelaskan pula secara rinci, tidak boleh menyatakan Selain itu pun tidak boleh membentak, dan bahkan harus mengucapkan perkataan yang baik. Tidak hanya itu, Anda pun bisa membaca surat Luqman, surat ke-31 ayat 15. Di sini pun memberikan sebuah penjelasan bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tua yang orang tuanya itu tidak seiman dengan anaknya. Di sini dinyatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 15, jika kita sandingkan dengan adanya Matius pasal 19 ayat 29, begitu sangat berbeda satu sama lain. Siapapun yang ingin mengikuti Yesus, kata Yesus, dia harus meninggalkan apapun, termasuk kedua orang tuanya. Itu harus meninggalkan. Meskipun Anda ini dibiayai, dipelihara oleh orang tua Anda, harus meninggalkan. Tetapi di dalam surat Luqman ayat 15, meskipun Anda sebagai anak yang memiliki orang tua yang ternyata keyakinannya berbeda dengan Anda, Allah masih menekankan untuk berbuat baik terhadap orang tua yang berbeda keyakinan tersebut. Apalagi jika orang tuanya masih dalam satu keyakinan. Dari adanya perbandingan ayat-ayat tersebut yang telah kami sampaikan, kita bisa mendapatkan kesimpulan atau benang merahnya. Di mana di dalam perjanjian lama, kita tidak mendapatkan sama sekali bagaimana secara terperinci seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan di dalam Injil, satu sisi memang kita mendapatkan adanya ayat-ayat mengenai seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Tetapi tidak ada rincian bagaimana seharusnya seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, baik yang masih seiman khususnya. Tetapi jika kita melihat dari adanya sikap seorang anak yang berbeda keyakinan atau imannya dengan orang tua, di sini di dalam Matius pasal 19 ayat 29, kita pun ternyata mendapatkan poin yang begitu sangat negatif. Di mana negatifnya di sini yaitu harus meninggalkan siapapun termasuk orang tuanya, yaitu harus meninggalkan mereka demi mengikuti Yesus. Dan bahkan katanya akan diganti 100 kali lipat. Sedangkan di dalam surat Luqman misalnya ayat ke-15, meskipun kedua orang tuanya itu berbeda pendapat dengan anaknya, tetap Allah masih menekankan untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan posisi untuk tidak menyekutukan Allah itu diutamakan. Selanjutnya yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jadi jika Anda mencermati atas apa yang kami sampaikan, mencermati atas ayat-ayat yang kami sampaikan, apakah layak Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Apakah Islam layak menurut Anda sebagai penyempurna agama Yahudi maupun Kristen? Oleh karena itu berbahagialah Anda jika Anda memiliki anak yang soleh-solehah. Dan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.